Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, marilah kita ingat satu hal yang sangat penting. Saudara, Kristus mati di atas kayu salib mempunyai satu tujuan yang sangat indah, yaitu Dia memperdamaikan kita dengan Tuhan, supaya kita mempunyai relasi yang dekat dengan Dia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa penting kasih Tuhan kepada kita. Dan saudara, respons kasih kita kepada Tuhan juga begitu penting. Sebagai orang percaya, maka kita harus hidup di dalam kasih Tuhan. Namun kita harus hidup di dalam kasih, di dalam kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah kasih kita kepada Tuhan ada ukurannya? Saudara, mungkin ada yang mengukur kasih kita kepada Tuhan dengan pelayanan di gereja. Bisa, saudara, kita mengukur seperti itu. Namun, saudara, pernahkah saudara mengingat pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus? Seperti ini. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Saudara, pertanyaan Tuhan Yesus, yaitu pertanyaan pertama kepada Simon, bukan sekedar pertanyaan apakah engkau mengasihi aku, tetapi apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini. Saudara, jikalau kita ditanya apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan, saudara, mungkin kita bisa berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Namun kita tidak pernah dapat menilai kualitas kasih kita. Namun saudara, jauh lebih mudah ketika ada pembandingnya. Saudara, ketika ada pembandingnya, kita baru tahu seberapa kualitas kasih kita kepada Tuhan. Saudara, kalau berbicara kasih, maka tidak pernah luput berbicara tentang prioritas yang utama. Saudara, kepada siapa kita sangat mengasihi, maka dialah yang paling diprioritaskan. Saudara, jikalau prioritas hidup kita adalah keuntungan kita sendiri, maka saudara, kalaupun kita berkata, Tuhan saya mengasihi engkau, tentu kita tahu kita lebih mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita berdoa hanya untuk mendapatkan apa yang kita mau, saudara, tentu ketika engkau berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, engkau pasti tahu engkau lebih mengasihi dirimu sendiri. Saudara, engkau pun akan tahu apakah engkau mengasihi Tuhan atau mengasihi diri sendiri kalau engkau beribadah hanya untuk menyenangkan dirimu sendiri. Kalau engkau senang mendengar khotbahnya, engkau beribadah dengan rajin. Tapi jika engkau tidak senang mendengarnya atau suasana ibadahnya, engkau mungkin malas-malasan. Engkau akan tahu engkau sedang mengasihi siapa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, coba engkau perhatikan, bandingkan dengan sikap kita kepada hal-hal yang lain. Demikian juga terhadap sesama kita, bukan? Jikalau kita berkata, aku mengasihi sesamaku, tetapi jikalau saya selalu mencari keuntungan bagi diri saya sendiri daripada keuntungan bagi orang lain, maka kita akan tahu apakah kita sungguh-sungguh mengasihi mereka. Saudara, mari kita membaca Sakaria pasal yang kelima. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri, sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan.
Lalu didoronnyalah perempuan itu kembali ke dalam gantang, dan dibantingnyalah batu timah itu ke dalam mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku, dan aku melihat tampak tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun yang sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Siniar, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu, dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian firman Tuhan yang kita baca ini, Zakaria mendapatkan dua penglihatan. Yang pertama, dia melihat ada gulungan kitab yang terbang, di mana di dua sisi gulungan itu tertulis sumpah serapah atau kutukan kepada umat Tuhan. Saudara, kemungkinan ini adalah hukum-hukum Allah yang tercantum di dalamnya, di mana hukum-hukum itu ketika umat Allah melanggarnya, hukum-hukum itu menjadi kutuk bagi yang melanggarnya. Saudara, penglihatan kedua adalah sebuah gantang yang ditutup oleh tutup timah yang terangkat, dan isinya adalah seorang perempuan yang kemudian gantang itu dibawa oleh dua perempuan dengan sayap seperti burung ranggung atau burung bangau, saudara. Dibawa ke tanah Siniar, yaitu ke Babel. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian ini? Yang pertama, saudara, Tuhan memperingatkan kita hari ini bahwa perbuatan kejahatan itu terkait sikap dan perbuatan kita kepada sesama kita, dan juga sikap dan perbuatan kita kepada Tuhan. Dan dua-duanya itu penting di mata Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri, sebab menurut sumpah serapah itu setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar, demikian firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dilihat oleh Zakaria, yaitu gulungan yang terbang, saudara-saudara, itu menggambarkan sumpah serapah yang di dalamnya adalah sebetulnya peraturan-peraturan Tuhan yang dilanggar, sehingga menjadi kutuk bagi umat Tuhan. Saudara, gulungan kitab itu, saudara-saudara, itu menghampiri rumah-rumah yang disebut sebagai pencuri dan orang-orang yang bersumpah palsu. Saudara, memang hanya disebut dua dosa ini. Namun saudara, dari dua dosa ini kita mendapatkan bahwa yang pertama itu terkait dosa kepada manusia yang disebut sebagai pencuri. Yang kedua, dengan bersumpah palsu, saudara itu berdosa kepada Tuhan. Sehingga saudara, dari dua bagian ini, maka kita mengerti bahwa sebetulnya bukan sekedar tindakan-tindakan yang mereka buat yang disebut di sini. Namun sebetulnya ketika seorang itu bersalah kepada manusia, berbuat hal yang tidak baik kepada manusia, termasuk mereka yang berbuat dosa kepada Tuhan, itu termasuk di dalamnya. Sehingga saudara-saudara, ketika Tuhan berbicara seperti ini, Tuhan ingin mengingatkan kepada orang Israel bahwa mereka harus hidup mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesamanya. Saudara, memang pada zaman itu, saudara, setiap orang sedang mementingkan dirinya sendiri. Tidak heran, saudara, karena mereka yang kembali dari pembuangan, mereka harus membangun kehidupan mereka sendiri, sehingga mereka lebih mencintai keluarga mereka sendiri daripada mempedulikan orang lain. Yang kedua, mereka juga lebih mempedulikan rumah mereka sendiri daripada rumah Tuhan. Saudara, oleh karena itu, saudara, Tuhan memperingatkan dengan keras kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Saudara, hari ini kita sebagai orang percaya, saudara, Tuhan mengingatkan kita kembali kepada kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita
kepada sesama. Saudara, kita di dalam hidup sebagai orang percaya, kita hidup masih dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Namun saudara, biarlah meskipun kita banyak kebutuhan, namun biarlah kita hidup sebagai orang percaya, hidup di dalam panggilan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi saudara-saudara kita dan mengasihi orang-orang lain. Saudara, semua itu kita lakukan karena kita sudah mengalami kasih Yesus Kristus. Saudara, ketika kita melakukan hukum kasih, kita sedang melakukan hukum Kristus. Ketika kita melakukan hukum kasih, kita sedang hidup meneladani Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau kasih kita yang mula-mula itu sudah luntur, saudara kita harus bertobat. Saudara kita harus kembali untuk belajar mengasihi. Saudara, perbuatan yang didorong oleh kasih melampaui perbuatan yang didorong oleh karena hukum atau keharusan. Saudara, perbuatan yang didorong oleh kasih karena kita merasa berhutang kepada Tuhan. Berhutang kasih. Disitulah saudara, kita melayani Tuhan. Kita melayani sesama kita. Betapapun kita ada banyak hal yang perlu kita urus. Tetapi saudara, jangan sampai kita hidup seperti orang Israel. Mementingkan diri mereka sendiri, mementingkan keuntungan mereka sendiri. Mereka mengabaikan iman. Mereka mengabaikan orang-orang lain. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa pohon itu harus menghasilkan buah sebagaimana jenis pohon itu sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku, kemana mereka membawa gantang itu?" Jawabnya, "Kepadaku, ke tanah Siniar, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan." Saudara yang kasih dalam Tuhan, penglihatan yang kedua yang dilihat oleh Sakaria adalah sebuah gantang. Saudara, gantang itu adalah alat ukur untuk gandum, saudara, yang dituai. Saudara, satu gantang kurang lebih isinya 35 liter. Dan tutup timah itu juga adalah alat ukur yang dipakai di dalam perdagangan pada zaman Sakaria. Saudara, ada sebuah gantang, ketika tutup timahnya dibuka, di situ ada seorang perempuan yang tampil di sana. Saudara, di sini menggambarkan tentang keserakahan dan kehidupan materialistik serta ketidakjujuran. Saudara, itu gambaran yang mau dinyatakan di dalam bagian ini. Saudara, tidak heran kenapa diberikan gambaran yang seperti ini. Saudara, orang-orang Israel, baik mereka yang kembali ke tanah perjanjian atau yang masih di Babel. Saudara, mereka yang di Babel, mereka banyak yang enggan kembali karena mereka memikirkan bisnis mereka sendiri, keuntungan mereka sendiri, daripada mereka kembali ke tanah perjanjian yang sangat sulit, sedangkan mereka sudah membangun kehidupan mereka di sana. Sedangkan mereka yang kembali ke tanah perjanjian, saudara, mereka pun hanya memikirkan membangun rumah mereka sendiri. Saudara, itulah dosa-dosa yang digambarkan sebagai perempuan yang di dalam gantang. Yaitu dosa-dosa itu sudah diukur oleh Tuhan. Karena gantang menggambarkan alat ukur Tuhan. Demikian dengan tutup timah yang merupakan alat ukur Tuhan. Mengukur akan dosa-dosa mereka. Saudara, dosa keserakahan, materialisme, ketidakjujuran, itu terjadi di tengah-tengah umat Israel. Karena mereka mementingkan diri mereka sendiri. Saudara, mereka memikirkan akan harta benda mereka. Mereka memikirkan kebutuhan mereka. Sehingga saudara, mereka menjadi serakah, mereka menjadi materialistik, dan mereka bahkan berbuat hal tidak baik dengan tidak jujur kepada sesamanya. Saudara, termasuk mereka tidak punya komitmen kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya yang masih hidup di tengah dunia ini, saudara, kita tidak pernah luput daripada materi-materi. Saudara, materi tidak salah. Memiliki materi tidak salah. Mempunyai kebutuhan tidak salah. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau
semuanya itu menjadi prioritas hidup kita, saudara, kita harus introspeksi diri kita. Saudara, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, dari pohon, saudara-saudara, kita bisa tahu buah apa yang akan dihasilkannya. Saudara, pohon mangga pasti menghasilkan buah mangga. Pohon apel akan menghasilkan buah apel. Namun jikalau pohon itu menghasilkan lalang dan ilalang, tidak berbuah, bahkan berbuah yang berbeda, saudara, pastilah kita mengetahui itu bukan pohon yang sebenarnya. Saudara, kita harus waspada. Kita sebagai orang Kristen, kita harus lihat apakah hidup saya sudah menyatakan buah yang Tuhan kehendaki. Jikalau selama ini saya sudah jadi Kristen sedemikian lama, namun buah yang dihasilkan tidak sebagaimana yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, tidak serupa dengan Yesus Kristus, tidak serupa dengan perbuatan Yesus, tidak serupa dengan sikap Tuhan Yesus, saudara, berhati-hatilah, waspadalah. Mari kita bertobat, saudara, supaya kita tidak sampai mengalami sebagaimana yang terjadi dengan sebagian orang-orang Israel yang mempunyai perbuatan keserakahan, materialistik, dan ketidakjujuran. Saudara, Alkitab mengatakan gantang itu dibawa oleh dua perempuan dengan sayap seperti sayap burung bangau atau burung ranggau, dibawa ke tanah Siniar untuk membangun rumahnya di sana, dan jikalau rumah sudah di sana sudah dibangunkan, mereka akan tinggal di sana. Saudara, menggambarkan penghukuman Tuhan yang kekal, di mana dia tidak akan kembali ke dalam tanah perjanjian. Itu menggambarkan seorang yang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan menerima keselamatan. Dia akan tetap di dalam kebinasaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita sebagai orang percaya setiap hari mengintrospeksi apakah ada buah yang sebagaimana Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Saudara, itu bisa menjadi petunjuk kepada kita. Apakah sungguh engkau dan saya sudah menjadi manusia baru? Karena manusia baru, dia sudah menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus dalam kita, Roh Kudus yang bekerja, yang menguduskan kita, supaya kita berbuah di dalam buah yang Tuhan harapkan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami sebagai orang percaya, kami sungguh-sungguh menyadari betapa kami mendapat kasih karunia Tuhan. Tapi kami tidak boleh meremehkan kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur jika Tuhan sudah menolong kami, mengenal Engkau, dengan kami dilahirkan kembali. Tapi biarlah kami senantiasa mengintrospeksi diri kami, supaya kami tidak tenggelam di dalam arus dunia ini. Tapi kami boleh belajar bagaimana kami mengasihi Engkau, kami mengasihi sesama kami, untuk buah yang menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.